Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Awesa, berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Membahas tentang modal, melanjutkan video-video yang kemarin. Mohon maaf kalau nggak berurutan. Ya nanti bisa ditonton satu-satu. Kalau nggak ada sinkron ya saya mohon maaf karena ada kesibukan di rumah. Mungkin teman-teman bertanya atau bingung atau kok bisa ada atau bisa memakai baju BRI. Memang saya adalah salah satu agen BRI Link di desa saya. Insya Allah, tapi saya janji nanti membahas tentang potensi BRI Link. Mungkin bisa nanti dibuatkan video di lain kali. Tapi ya saya nggak begitu janji. Saya nggak janji bisa membuatkan karena kadang-kadang berbenturan. Ketika sudah ada niatan untuk membuat video, tapi ternyata moodnya itu kurang karena ada kepentingan yang lain. Insya Allah ya dibuatkan. Insya Allah nanti. Terus untuk masalah kemarin antena Augija juga seperti itu. Pengennya membuat video tapi ternyata ada kendala lain yang tidak bisa saya videokan dan saya mohon maaf untuk itu. Baik, untuk melanjutkan video yang kemarin masalah modal, memang ini pondasinya itu ya di situ. Modal itu tidak hanya kita sekedar finansial, tapi juga tidak hanya sekedar materi, tapi juga imateri, yaitu semangat, terus mindset, terus tidak pantang menyerah, sabar, ya itu salah satu modal juga. Di sini akan mengkhususkan bagaimana kalau usaha kita sudah berjalan. Tapi ini harus dipastikan bahwa usaha kita benar-benar sudah berjalan. Saya tegaskan sekali lagi, benar-benar sudah berjalan. Seandainya sudah ada lokasi, sudah kita mengerti usaha kita, pendapatannya walaupun nggak secara detail tercatat, tapi dalam asumsi pikiran kita, saya sudah bisa menghasilkan sekian dalam per bulannya. Nah, untuk mengembangkan itu, kalau memang mendesak atau memang dibutuhkan, disarankan untuk mengambil hutang. Mungkin ada sebagian yang nggak setuju, kenapa kok harus menghutang? Kita lebih enak, lebih enjoy kalau kita nggak punya hutang. Betul, tidak salah. Tapi kita harus melihat ruhnya hutang itu apa, gitu. Ruhnya hutang itu bahwa kita itu untuk mengembangkan usaha kita. Jadi tujuannya itu nanti di situ. Rohnya hutang kita itu bahwa kita ingin menambah penghasilan dengan melebarkan atau menambah barang-barang itu. Seandainya kita tidak bisa hutang, ya mungkin usaha kita juga akan stagnan. Ya seperti itu saja. Tapi yang jelas kita harus mempunyai konsep ke depan dengan hutang yang akan kita ambil. Itu yang paling penting. Dan harus dipastikan bahwa usaha kita sudah benar-benar berjalan. Yang paling penting itu. Karena apa? Kita resiko gagal bayar, kita akan di blacklist. Oleh karena itu, konsep hutang harus benar-benar kita matang. Untuk apa? Disarankan di sini adalah kita mengambil hutang hutang bank, kredit usaha rakyat. Nah ini nanti untuk suku bunganya itu sangat ringan sekali. Sepengetahuan saya itu di bawah 0,3, 0,2 berapa. Tapi anggap saja kalau 0,3 itu kalau kita ngambil 1 juta itu berarti cuma 3.000 rupiah. Bayangkan
begitu mudah, begitu ringan untuk angsurannya. Tapi sekali lagi harus dipastikan alokasi hutangnya itu harus benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh tidak, dan ini tidak boleh ditawar. Karena apa? Kalau kita salah menempatkan dana dalam tanda petik, tanda kurung itu adalah hutang, maka kita akan terbebani, terus membebani. Nah, rohnya hutang itu adalah bagaimana dengan hutang itu kita bisa meningkatkan penghasilan kita, bisa meningkatkan pendapatan kita. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan kita, otomatis kita itu ringan untuk membayarnya. Atau bahkan dengan utang itu, bukan kita yang membayar, tapi ya uang atau modal hutang itu kita putar, dan hasilnya itu bisa untuk membayar utang. Bukan penghasilan kita yang asli, yang pertama atau sebelum utang. Dan kalau kita itu bisa kita bisa membayar utang dari uang modal hutang yang kita putar, kalau ada selisih berarti kita otomatis mendapatkan peningkatan pendapatan atau penghasilan kita. Itu yang terpenting. Jadinya yang ditekankan sekali lagi bahwa kita benar-benar sudah mengetahui konsep hutangnya itu bagaimana, konsep usaha kita itu bagaimana. Setelah kita mengetahui itu, kita bisa alokasikan. Contohnya bagaimana? Tidak secara spesifik. Saya contohkan diri saya sendiri ketika saya membutuhkan modal. Waktu itu untuk membuka loket PPOB terkhusus untuk PLN. Itu terus terang saya nggak punya modal. Dengan adanya alokasi, dengan adanya asumsi bahwa dengan membuka loket itu kita bisa menambah penghasilan. Karena apa? Sekitar lingkungan kita itu pasti waktu itu semuanya adalah membutuhkan listrik, dan tiap rumah saya asumsikan sudah ada daya listriknya, dan untuk pembayarannya itu sangat jauh. Nah, itu bisa sampai berapa kilo. Tapi ada kendala untuk jaringan, untuk internetnya. Nah, ini yang nantinya harus kita pecahkan. Ketika kita benar-benar butuh modal, kita sudah bisa kita sudah bisa menggambarkan bahwa ada potensi keuntungan atau potensi usaha atau potensi untuk mengembangkan usaha dari utang itu, maka diharapkan kita bisa menambah pendapatan, menambah penghasilan, dan tambahan ini nanti bisa untuk membayar hutang. Kalau ada sisa, itu akan menambah penghasilan kita. Ya caranya itu tadi, usaha kita harus benar-benar jalan. Kita lihat stok barang apa yang sangat-sangat laku, dan terkadang kita kekurangan modal. Itu salah satu contoh kasusnya. Kalau kasus saya adalah, sebagai contoh saya itu adalah ketika saya ingin membuka loket, usaha saya, modal saya nggak ada, adapun untuk kepentingan yang lain, maka saya bisa mengajukan kredit ke bank. Sebagai contoh umumnya, bila kita mempunyai toko, kita bisa menambah barang. Kita lihat barang apa yang laku keras, barang apa yang sekiranya itu perputarannya itu cepat. Kalau kita mengandalkan modal yang ada, terkadang kita itu tersendat-sendat. Ketika barang habis kita nggak bisa kulakan, atau kadang-kadang mau kulakan ternyata tokonya itu hari-hari tertentu tutup karena stok kita nipis, jadinya kita nggak bisa menyetok di toko kita. Misalkan toko grosirnya itu Sabtu Minggu tutup. Kalau kita modalnya hanya cukup untuk 1 hari, otomatis minggunya kita nggak bisa jualan. Itu harus dipikirkan. Kita asumsikan, kita pikirkan apakah nantinya itu berpotensi apa enggak. Itu nanti di lapangan terserah teman-teman mengelolanya. Tapi yang jelas rohnya adalah dengan utang kita alokasikan, dan kita
bisa menambah pendapatan atau penghasilan. Seandainya itu masih belum bisa menambah penghasilan atau pendapatan kita, setidaknya usaha kita yang sudah berjalan itu bisa menopang hutang untuk membayar bulanan itu tadi. Disarankan kalau saya kan kur itu ada dua, ada kur pertanian, ada kur dagang. Kalau tidak salah sekarang ada tambahan kur pertanian, kur peternakan, dan kur dagang. Atau bisa musiman atau bulanan. Nah, saya sarankan ini terserah dari teman-teman itu eh, lebih fokusnya itu kemana, lebih enaknya itu di mana. Kalau menurut saya pribadi enak yang bulanan, minimal ya 1 tahun atau 2 tahun, karena dengan begitu kita bisa memutar modal itu secara teknik terserah, tidak bisa dipaksakan harus sekian, harus gini enggak, tapi ada kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan kondisi masing-masing. Ketika hutang sudah kita dapatkan, ini seyogyanya kita harus cepat dialokasikan. Jadi ketika kita tujuannya untuk menambah alat-alat produksi, misalkan kita perusahaan tahu, kita ingin menambah alat produksi atau menambah kapasitasnya, kita harus segera membelikan. Kalau kita ingin menambah barang, kita harus segera untuk menambah barang. Nah, ini tadi, sebelum kita pencairan itu, kita sudah mempunyai destinasi, kalau boleh saya katakan. Tuh, kita pukulan ini di toko ini, di toko ini. Nah, itu harus sudah dipikirkan. Jadi ketika ada pencairan kita nggak bingung, loh, kita mau beli apa, mau beli gulanya di mana. Nah, ini kalau kita nggak segera pikirkan, ketika molor 1 bulan kita sudah hitungannya kalah karena apa, kita harus mencicil bulan pertama itu. Belum lagi ada penahanan utang itu berapa persentasenya saya nggak tahu, nanti kalau ketemu menterinya bisa saya tanyakan, menteri dari banknya, bagian surveinya itu. Maka di sini ketika hutang itu benar-benar tepat alokasi, bisa dipastikan kalau memang hitungannya gak meleset, itu akan menambah penghasilan, sehingga dengan adanya beban itu kita seperti ringan, bahkan menambah penghasilan kita. Ya sebagai contoh itu tadi, kita tadinya misalkan di toko itu hanya ada beras, gula, sama minyak. Ketika kita tambah modal lagi, berasnya misalkan kita hanya biasanya gulanya 10 kilo, kita bisa tambah jadi 50 kilo. Kalau minyaknya bisa kita tambah lagi. Dengan adanya itu kita bisa membeli dengan membeli barang yang lebih banyak, ya insya Allah nanti juga di grosirannya itu harganya juga akan semakin berkurang, akan semakin murah. Dengan adanya selisih atau margin yang murah itu tadi dari harga jual kita, ya otomatis akan menambah penghasilan kita. Beda, ini menurut pengalaman saya saja. Ketika kita beli barang misalkan grosiran 3 harganya sekian, ketika kita beli 10 itu mendapat harga lebih khusus lagi. Itu kurang lebihnya nanti seperti itu, bisa dibuktikan ketika teman-teman memang benar-benar tidak percaya misalkan itu. Tapi itu sudah umum atau ditanyakan di toko-toko grosir mana saja pasti begitu. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk mengajukan hutang, itu juga butuh sebuah keberanian. Keberanian itu harus didukung oleh kemauan dan kemampuan kita untuk mengembangkan. Jadi kemampuan kita itu sudah benar-benar, kita itu merasa mampu untuk berhutang, ya kita harus berhutang. Dengan adanya fasilitas KUR itu tadi, direkomendasikan adalah kredit usaha rakyat karena suku bunganya yang sangat rendah. Terus ketika alokasi ini sudah tepat, saya yakin
hutang berapapun, nah ini sebagai catatan, hutang berapapun kalau memang sudah alokasinya tepat, itu ringan untuk membayarnya. Karena apa? Sudah ada kalkulasi yang matang. Kalau seandainya merakyat itu sudah lumrah. Tapi biasanya itu kalau sudah sesuai alokasi, sesuai target, itu ya enggak begitu, ya enggak hutang itu enggak jadi beban lagi. Bahkan dengan adanya hutang itu kita bisa mengembangkan usaha kita. Konsepnya begitu. Bukan jangan takut hutang. Hutang itu tetap 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 harus ditempatkan pada proporsinya. Jangan kita berpikiran bahwa dengan hutang usaha kita mandek, ini juga keliru. Sebagai contoh lagi begini, ketika kita mempunyai usaha yang sudah kasarannya yang sudah laris, sudah maju, terus kita mempunyai agunan atau jaminan yang sekiranya dengan jaminan itu kita bisa membuka cabang. Misalkan kita sudah punya tanah, kalau belum tanah kita bisa beli tanah yang ukurannya nggak terlalu besar, yang sekiranya dengan jaminan itu bisa kita membangun tanah dan bangunannya. Itu bisa menjadi bisa menjadi hutang, itu bisa menjadi solusi untuk kita mengembangkan usaha. Kalau kita menunggu untuk hasil dari usaha kita sendiri, itu berapa tahun, belum lagi diuber dengan inflasi berapa, mungkin satu bulan itu sudah meningkat terus. Ketika harga tanah sekarang anggapnya 1 meternya 1 juta, kita mampunya beli 15 tahun ke depan, itu harga tanah nggak jadi 1 juta, itu bisa jadi 5 juta atau 3 juta atau 4 juta, yang jelas pasti meningkat, enggak kira enggak meningkat. Nah, disitulah hutang itu harus ditempatkan pada proporsinya, ditempatkan pada semestinya, bukan untuk apa-apa. Hutang itu keliru kalau kita untuk konsumsi. Itu jelas, maksudnya konsumsi untuk pribadi, untuk kesenangan pribadi. Tapi kalau untuk konsumsi usaha, dalam artian membeli barang-barang, menambah barang-barang, itu tidak masalah. Karena apa? Karena alokasinya itu sudah jelas. Nah, disitulah konsep hutangnya itu konsep hutangnya itu ya seperti itu. Kalau seandainya kita meleset membayar hutang, kita masih mempunyai penghasilan yang pertama, yang sebelum hutang gitu, itu sebagai backup saja. Tapi dengan adanya hutang, kita putar dari uang hutang itu tadi, anggap aja uang hutang itu tadi kita putar, kita bisa menghasilkan minimal bisa untuk membayar hutang, itu kita tuh sudah ada nilai positifnya. Pertama, usaha kita modal kita meningkat. Yang kedua, kalau seandainya kita itu di bank itu enggak tercatat sebagai kredit macet, maka kita nantinya kedepannya bisa mengajukan kredit dengan skala lebih besar lagi atau meningkat. Terus yang ketiga, ya kita bisa belajar lagi untuk memanajemen utang. Manajemen utang itu juga penting. Jadi jangan sampai mindset kita bahwa usaha itu nggak perlu utang, itu ya monggo kerso boleh-boleh saja. Tapi yang jelas hutang itu juga merupakan salah satu solusi untuk mengembangkan usaha kita. Tapi satu catatan, kita harus benar-benar harus ada alokasinya yang tepat, harus ada perhitungan yang matang, alokasi yang tepat. Tujuannya untuk hutang itu apa? Itu harus disiplin kita. Harus tepat sasaran, harus alokasinya itu jelas, kan gitu. Ya seperti tadi, seandainya kita ingin mengembangkan usaha, misalkan kita dapat fasilitas hutang 200 juta, kita bisa beli tanah yang enggak terlalu anggap aja ya rumah-rumah tanah enggak begitu besar, yang ukuran satu ruko dengan harga 50 juta, yang 150 juta kita untuk bangun, kita sudah bisa membuka cabang. Itu idealnya. Memang sulit, tapi saya sudah
sudah melakukannya. Apakah bisa? Ya bisa, yang penting kita harus punya kemauan dan manajemen yang bagus. Ketika fasilitas utang itu kita manfaatkan dengan alokasi yang tepat, seandainya kita memang gagal bayar atau nggak mampu bayar, tapi kita masih punya yang namanya tempat usaha yang lain itu tadi, cabang kita. Nah, itu nanti ya bisa kita, kalau boleh dibilang ya apa ya, ya nanti kita jual lah, kita bisa untuk membayar utang itu. Yang jelas kita harus jaga kemampuan kita untuk tetap bisa membayar, karena ini adalah mempertaruhkan nama baik kita. Jangan sampai kita di blacklist oleh bank. Konsep-konsep hutang itu saya sudah yakin banyak yang membahasnya, cuma saya hanya sesuai dengan pengalaman pribadi. Ketika kita memang benar-benar buntu untuk permodalan, ya itu tadi salah satunya. Modal mengambil di lembaga keuangan. Saya tekankan di sini kalau bisa adalah KUR, kredit usaha rakyat. Karena begitu membantulah untuk usaha-usaha kita. Di sisi lain, yaitu tadi manajemen keuangannya itu juga harus jelas. Diakui ada beberapa pendapat bahwa uang usaha dengan uang pribadi itu memang harus dipisahkan. Betul, itu sangat-sangat betul. Tapi untuk ukuran UMKM kayak saya sendiri, kayak saya pribadi sendiri itu sulit membedakan uang pribadi dengan uang usaha. Intinya tidak masalah uang pribadi dan uang usaha itu bercampur, tapi harus ada konsepnya, harus ada ya harus ada hitung-hitungannya, kita harus ada hitung-hitungannya. Kalau bisa ya anggap saja kita uang pribadi kita ya kita untuk khususkan usaha kita. Kecuali kalau kita sudah berbadan hukum, itu ya memang harus sendiri-sendiri, uang pribadi sendiri, uang perusahaan sendiri. Tapi untuk sekelas UMKM saya rasa, menurut pendapat saya pribadi, itu sulit untuk memisahkan itu. Ya enggak apa-apa, kita terus belajar. Yang penting usaha kita tetap jalan. Konsep hutang selanjutnya kita bisa bahas untuk video berikutnya, karena ini sudah malam. Mungkin ada masukan atau komentar, monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.